Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Saya akhir-akhir ini merenungkan tentang Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku. Dan saya mendapatkan anugerah luar biasa yang ingin saya bagikan pada pagi ini. Tuhanlah gembalaku. Dia yang menuntun aku ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang jernih, dan melindungi aku, membawa hidangan di hadapan para lawanku. Dan kebajikan serta berkat semata yang mengikuti aku sepanjang hidupku. Bagi saya itu luar biasa sekali. Kebajikan dan berkat mengikuti aku sepanjang hidupku. Dan saya merasakan hal itu. Sepanjang hidup saya, kebaikan dan berkat Tuhan belaka yang mengikuti. Rupanya itu diberikan kepada semua orang. Tetapi memang bagi domba-dombanya. Dalam arti orang-orang yang memang hidup dengan kesadaran bahwa diri mereka adalah domba. Dan Tuhan gembalanya. Bukan sebaliknya. Domba-domba itu tidak mengatur hidupnya sendiri, tetapi mengikuti bimbingan Tuhan. Tuhan yang mengatur dan menuntun hidupnya ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang jernih. Tuhan juga yang menyiapkan hidangan ketika bahkan kita sedang berada di antara para musuh kita. Sederhananya itu adalah hidup dalam dasar iman. Hidup sepenuhnya kepada Allah, tidak perlu kita yang mengatur karena memang tidak bisa. Tetapi pikiran kita selalu akan berjuang dan membantahnya. Lalu kalau nggak mengatur hidup kita, terus kita bagaimana? Hidup sembarangan, macam-macam. Pikiran kita itu negatif dan terbatas. Maka kita sulit sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan dalam firman yang lain juga mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara engkau. Persis. Tetapi pikiran kita membuat sulit kita percaya penuh. Ada saja alasannya. Padahal itu yang membuat kita khawatir. Dalam kenyataannya, dari awal hidup kita lahir, kita belum berpikir Tuhan sudah memelihara kita. Dan itu terus sepanjang hidup kita. Tetapi tetap ketika kita mulai berpikir, pada waktu itu kita mulai ragu-ragu, mulai takut, dan mulai tidak berani melepaskan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah menjadi domba-dombanya, menuruti firman-Nya, menuruti bimbingannya. Tidak harus berpikir, tetapi mengikuti the wisdom of life. Hidup kita itu ada yang menggerakkan, ada yang memimpin. Dan kalau kita terbuka, peka, kita akan mengerti. Sebetulnya bisa melalui suara hati. Juga dari common sense, bukan dari pikiran. Dan cara mengetahui itu ada banyak sekali. Cara mengetahui dengan pikiran bisa, tapi terbatas. Cara mengetahui dengan mengalami itu lebih lengkap. Cara mengetahui dengan perwahyuan itu lebih ilahi. Cara mengetahui dengan transformasi, transfigurasi, itulah cara mengetahui dari sudut pandang iman. Cara mengetahui ini hanya bisa diterima, diperoleh ketika kita justru tidak menggenggam keyakinan palsu
bahwa untuk mengetahui satu-satunya cara adalah dengan berpikir. Tidak benar. Kita bisa mengetahui banyak hal bahkan yang beyond mind melalui perwahyuan, melalui transformasi, melalui experiencing. Karena itu kita diminta sungguh-sungguh mencoba untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui iman, melalui transfiguration, pindah, shifting from thinking to experiencing. Dan pada waktu itu kemudian kita akan mengalami bahwa hanya kebajikan dan kesejahteraan yang akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Karena kita kemudian selalu mengikuti Tuhan lewat perwahyuan, lewat iman yang disampaikan melalui pengalaman langsung. Maka kita berani mempercayakan hidup kita seperti domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kemanapun Tuhan berjalan. Yang ada hanya damai dan kesejahteraan, sumber air yang jernih, makanan yang berlimpah, padang rumput yang hijau, perlindungan dari Tuhan sendiri. Mari kita belajar sungguh-sungguh beriman. Bukan hidup berdasarkan pikiran kita, lalu kalau kita mengalami kesulitan kita panggil Tuhan supaya menambal kesulitan kita. Bukan seperti itu. Kita harus berani beristirahat dan tinggal di dalam kerahiman Tuhan. Beristirahat dan tinggal di dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Rest and live in the loving presence of God. Percaya penuh. Mengalami setiap peristiwa dengan siap mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karena di dalam setiap peristiwa itu, tangan Tuhan sedang merendah masa depan kita yang penuh berkat. Sehingga kita selalu hidup di dalam kebajikan, kesejahteraan, dan berkat Tuhan yang berlimpah. Kita tidak pernah bisa berpindah dan lepas dari pangkuan pelukan Tuhan yang penuh kasih. Tidak bisa. Kita hanya bisa menutupinya, menghalanginya dengan berpikir bahwa kita bisa mengatur hidup kita sendiri. Ketika kita melepaskan pikiran itu dan sadar bahwa kita tidak bisa mengatur hidup kita, kita hanya bisa mensyukuri dan menyadari bimbingan Tuhan yang terus-menerus tidak pernah lepas dalam hidup kita. Itulah the wisdom of life. Boro-boro ngatur kehidupan kita. Wong ngatur nafas sendiri aja nggak bisa kok. Cobalah atur nafas sendiri. Sehari bernafas, sehari nggak bernafas. Nggak bisa. Apalagi mengatur kehidupan ini. Maka mari kita belajar untuk berani melepaskan. Melepaskan false belief bahwa kita bisa mengatur kehidupan kita. Melepaskan false belief bahwa cara mengetahui satu-satunya itu hanya dengan berpikir. Kalau nggak berpikir kita nggak hidup. Kebalik, kita hidup dulu sebelum bisa berpikir. Maka berani kita hidup mengetahui dengan cara percaya, dengan cara mengalami, dengan cara transfigurasi. Memindahkan diri kita dari konteks pikiran yang terus-menerus berpikir meskipun tidak maju-maju ke experiencing. Mengalami segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu. Dan hidup sepenuhnya setiap saat di dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Maka hidup kita ada dalam kebijaksanaan, dalam kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita sepanjang hidup kita. Karena memang di dalam tangan Tuhan yang ada hanya damai dan sukacita, syukur, dan kesejahteraan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.